Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 13. Cerita dimulai setelah Angwa mendengar sebuah ketukan pintu. Ia pun bergegas untuk membuka pintu gerbangnya. Namun tiba-tiba ia sangat terkejut ketika mengetahui orang yang mengetuk pintu itu bukanlah tuan muda ketiga. Akan tetapi orang itu adalah sang tabib yang telah diutus oleh murid keempat. Beberapa saat kemudian, cerita berpindah ke sebuah gubuk tua yang terletak di dalam hutan. Sang tabib pun berkata, "Kau jangan terlalu gugup. Aku membawamu ke sini hanya untuk meminta sedikit bantuan kepadamu. Jadi tegakkanlah kepalamu karena ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan." Sambil menunjukkan seekor serangga, ia berkata, "Apakah kau mengenal serangga ini? Ini disebut sebagai serangga korosi lambat yang sangat beracun. Meski ia sekecil ini, akan tetapi serangga ini sangatlah berbahaya. Ia akan mengambil tubuh manusia sebagai inangnya. Dia akan bereaksi 2 hari setelah masuk ke dalam tubuh manusia. Mereka masuk ke dalam organ dalam dan memakan apapun yang mereka temui. Oleh sebab itu, sang inang akan mati dengan rasa sakit yang tidak tertahankan. Namun apabila penangkalnya diminum sebelum serangga itu beraksi, maka tidak akan menjadi masalah yang serius." Sambil menangis dengan lirihnya, Angwa berkata, "Mengapa Anda memberitahuku tentang serangga ini?" Sang tabib pun menjawabnya, "Itulah sebabnya kau akan datang ke sini setiap 2 hari sekali agar melaporkan kegiatan tuan muda ketiga. Dan ini sebagai imbalan untuk mendapatkan penangkal serangga itu. Dan kau harus datang ke sini tanpa ada satu orang pun yang tahu, karena semua gerak-gerikmu selalu akan kami pantau. Apakah kau mengerti dengan apa yang aku bicarakan?" Belum sempat ia mengatakan apapun, tiba-tiba saja ia langsung kembali menangis karena menahan rasa sakit akibat rambutnya yang ditarik dengan paksa. Lalu sang tabib kembali berkata, "Kau tidak usah terlalu gugup. Kau tidak akan merasakan sakit apapun selama kau mau mendengarkan semua perintahku. Kalau kau tidak membuka mulutmu, maka aku akan membiarkannya masuk melewati celah matamu. Sebagai informasi, matamu akan buta apabila serangga ini mengenai matamu." Dengan terpaksa, mau tidak mau, ia pun harus menelan serangga itu. Di dalam hatinya ia berkata, "Wahai tuan muda, mohon maafkan aku." Cerita berpindah di sebuah ruangan pertemuan antara Hajin dan Yosim. Ia pun berkata, "Aku tahu kau datang menemuiku karena menginginkan sesuatu. Lalu pengetahuanmu telah menyelamatkan salah satu anak buahku. Oleh sebab itu, apabila ada sesuatu yang bisa aku lakukan, maka aku akan melakukannya." Mendengar itu, di dalam hatinya Hajin berkata, dia mengatakan sebagai ungkapan terima kasih kepadaku. Tidak hanya sekarang, bahkan ketika aku hidup sebagai Chun Hajin, aku juga telah menyelamatkan nyawanya dari pembantaian ketika aku sedang membantai para musuh politik dari Master Aliansi Surgawi. Terlihat dari arah belakangnya seorang bawahannya datang menghampirinya. Ia berkata, "Komandan, kami telah menemukan 2 orang gadis kecil yang sedang bersembunyi. Mereka sepertinya adalah pengikut dari orang-orang yang sudah mati ini." Di sisi yang lain, kedua bocah itu terlihat ketakutan ketika para asasin telah berdiri di hadapannya. Sambil tertawa mereka berkata, "Dasar tikus-tikus kecil, kau pikir kau bisa bersembunyi agar kami tidak dapat menemukanmu? Meski kalian berdua tidak terdaftar dalam daftar pembantaian, namun pastinya kami akan mendapatkan sedikit uang tambahan apabila menjual kalian sebagai budak."
Terlihat salah satu dari bocah itu berteriak kesakitan karena rambutnya yang ditarik dengan paksa. Mereka telah dipisahkan oleh kedua asasin itu karena mereka akan segera dibawa ke tempat penjualan budak. Salah satu dari bocah itu berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri karena adiknya telah diperlakukan dengan kasar oleh mereka. Namun ia langsung terdiam setelah asasin itu mengatakan, "Kau seharusnya bersyukur kalau kami tidak memotong kepalamu. Jadi tunggulah dengan sabar, aku akan memuaskan diri dengan gadis kecil ini. Aku pastikan kalian berdua akan memuaskanku dan membuat kalian menjadi patuh." Dan di saat itu juga, dengan santainya Hajin datang menemui mereka. "Hentikan perbuatan yang tidak perlu. Misi kita telah selesai sampai di sini. Jadi tinggalkan bocah itu, lalu kita akan pergi dari tempat ini." Mendengar itu, dengan sinisnya ia berkata, "Apa yang kau bicarakan? Apa kau mengatakan itu karena kau tidak tahu berapa uang yang akan kita dapatkan apabila menjual kedua bocah ini? Mungkin bagimu misi ini telah selesai setelah membunuh apa yang harus dibunuh. Tetapi ini adalah bagian dari tugas kita untuk menambah sedikit penghasilan. Jika kau tidak ingin terlibat, kau tidak usah ikut campur, maka bagian kami menjadi lebih banyak." Sambil tertawa ia kembali berkata, "Kenapa kau sekarang bermain adil seperti ini, sedangkan kau tanpa berkedip sedikit pun telah membantai anak-anak dari sahabatmu sendiri?" Setelah mengatakan itu, ia langsung berteriak kesakitan ketika bocah yang ia sekap telah menggigit tangannya. Tanpa pikir panjang, ia langsung memukul gadis kecil itu berkali-kali. Kemudian dari arah belakangnya terlihat Hajin yang begitu marah karena ia telah diingatkan kalau dia telah membunuh istri dan anak dari sahabatnya sendiri. Hajin pun berjalan menghampiri mereka berdua dan langsung membantai kedua asasin itu, sehingga mereka berdua seketika langsung mati di tempat itu dengan darah yang bersimbah di sekujur tubuhnya. Setelah membunuh kedua orang itu, Hajin pun meminta kepada bocah-bocah itu untuk pergi. Dan ia mengatakan 4 kilometer dari sebelah timur ada sebuah desa yang bisa mereka singgahi. Aku tidak tahu kapan pikiranku akan berubah. Jadi sebelum aku membunuh kalian, lebih baik kalian pergi saja dari sini. Namun salah satu dari bocah itu berkata, "Apa yang kau katakan? Kau telah membunuh semua keluarga kami dan sekarang kau ingin bersikap baik kepada kami. Apa kau pikir kami akan berterima kasih jika kau menyelamatkan kami? Jadi lebih baik kau membunuh kami juga. Kau tidak ada bedanya dengan para bajingan itu. Dan jangan pernah mengatakan kalau kau adalah penyelamat kami. Dasar bajingan, kau lebih pantas berdiam di neraka." Aku tahu ini adalah kemunafikan, membunuh semua keluarganya dengan sadis tepat di hadapan mata mereka, lalu kemudian berperan sebagai penyelamat nyawanya. Aku akan mengutuk diriku sendiri, bahkan meskipun aku hidup di kehidupanku yang lain, aku memang pantas berdiam di neraka karena dosa-dosa ini. Aku tidak sedih karena menyelamatkan mereka hanya untuk dihina. Hanya saja aku merasa itulah yang akan menjadi bagian dari seluruh hidupku. Hidup yang telah aku jalani rasanya seperti di neraka. Itulah yang membuatku menjadi merasa sedih. Cerita pun kembali ke masa sekarang. Sambil tersenyum, Hajin berkata, "Memang benar ada yang aku inginkan, tetapi sekarang aku rasa aku akan melupakannya." Terlihat Yosim begitu kebingungan. Ia berkata, "Apa maksudmu kau ingin sesuatu sebagai imbalan, tetapi kau ingin membiarkannya begitu saja? Aku pun masih tidak paham apa yang kau maksud. Kau memberikan kami sebuah pengetahuan yang sangat berharga tanpa meminta imbalan apapun. Mengapa kau begitu baik kepada kami?" Sambil tertawa, Hajin mengatakan, "Ini agak sulit untuk dijelaskan, tetapi orang yang mengalami penyumbatan ki ini pasti orang yang sangat penting untuk dirimu. Itulah sebabnya kau selalu berusaha mendapatkan 4 tahun semanggi untuk mengobatinya. Jika ini tentang seseorang yang telah melukai atau memperlakukanku dengan buruk, maka aku akan meminta imbalannya. Namun aku berasumsi bahwa ia bukanlah orang jahat karena ia sangat berharga bagimu. Dengan mempertimbangkan hal itu, aku tidak ingin bernegosiasi tentang nyawa seseorang. Aku bisa menyelamatkan nyawa orang itu tanpa sedikit pun meminta bayaran. Jadi aku berharap agar ia segera sembuh."
Yosim sangatlah terkejut dengan perubahan sikap tuan muda ketiga. Di dalam hatinya ia berkata, "Yang aku tahu bahwa tuan muda ketiga orang yang paling mengerikan dari mereka semua. Aku seperti sedang berhadapan dengan seseorang yang berbeda." Lalu ia berkata, "Wahai tuan muda, apa yang Anda maksud? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Anda begitu baik kepadanya, sedangkan Anda sama sekali tidak mengenalnya." Mendengar itu, Hajin langsung terdiam karena ia masih belum bisa menjawab pertanyaan itu. Hajin pun mengatakan, seseorang telah membunuh orang lain yang tidak mereka kenal. Lalu kenapa menyelamatkan nyawa seseorang harus mengenal mereka? Aku tidak tahu kalau kau sedang bersama dengan murid keempat, dan ini sangat menyenangkan bisa membalas seseorang yang telah mengasahkan pedangnya tepat di belakangku. Yosim pun bergumam, "Aku setuju apa yang ia katakan. Semua calon pewaris tahta akan bertarung dan saling mengkhianati. Tetapi orang yang memiliki pikiran yang sehat tidak akan mengatakan hal itu dengan secara terbuka. Apakah ada sesuatu yang lain yang ia inginkan? Jika tidak, dia akan memperlihatkan semua jenis kekurangannya kepadaku." Semua orang sangat mengetahui kalau tuan muda ketiga orang yang dingin, kejam, tanpa belas kasihan kepada siapapun. Dia orang yang tidak akan pernah puas kecuali dengan yang terbaik. Apa yang membuatnya berubah begitu banyak? Apakah itu karena penyumbatan ki yang ia alami? Atau apakah karena ia diasingkan di dalam hutan bambu? Namun apapun alasannya, tuan muda ketiga yang saat ini membuatku merasa sangat aneh. Kemudian Hajin pun berkata, "Apabila kalian benar-benar ingin memberikan sesuatu sebagai imbalannya, kalian cukup berikan kami makanan yang enak saja." Kemudian Hajin terdiam saat Yosim yang berkata, "Mungkinkah hal yang ingin Anda ketahui adalah semua informasi dari murid lainnya?" Hajin pun berpikir dia sangat baik sekali. Bukan tanpa alasan dia menjadi eksekutif dari instalasi internal kultus demonik. Aku tidak menginginkan hal itu karena aku tidak peduli kepada mereka. Aku hanya ingin tahu hubungan dan informasi semua tokoh yang ada di dalam kultus ini. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah keluar dari ruangan itu. Terlihat juga Ma Dongpil yang bersiap membawa beberapa berkas penting yang telah diberikan oleh Yosim. Sebelum mereka pergi, Hajin pun berkata, "Aku sangat berterima kasih karena kalian sudah memberikanku beberapa berkas penting ini. Kalau begitu kita akan bertemu lagi di lain waktu." Sambil melihat mereka pergi, anak buahnya berkata, "Jika informasi yang kau berikan telah jatuh ke tangan yang salah, maka sudah pasti kita akan bisa dalam berbahaya. Kau tidak usah khawatir, aku pun juga menyadari akan hal itu. Namun aku telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua informasi yang ia bawa. Jadi setidaknya aku harus mengambil resiko itu." Di dalam hatinya ia berkata, "Aku pikir aku sudah mengetahui sepenuhnya tentang tokoh-tokoh utama di dalam kultus ini. Akan tetapi aku baru saja bertemu seseorang yang menghancurkan kepercayaanku pada pernyataan itu. Sedikit pun aku tidak mengetahui siapa dia sebenarnya. Wahai tuan muda ketiga, mulai saat ini apa yang akan kau lakukan?" Kemudian ia pun memerintahkan anak buahnya untuk melaporkan kepadanya apabila ada berita tentang tuan muda ketiga. Pada keesokan harinya, di kediaman tuan muda ketiga, terlihat Hajin yang membaca semua catatan dokumen-dokumen panjang yang diberikan oleh Yosim. Di sana tertuliskan secara detail tentang karakteristik tokoh-tokoh utama di dalam kultus demonik dan juga semua rahasia mereka. Tentu saja aku mengambil informasi ini dengan sangat berhati-hati karena ini hanyalah penilaian subjektif dari sudut pandangku sendiri. Meskipun jika kebenarannya hanya setengahnya, tetap saja ini sangat menarik sekali. Secara keseluruhan tampak seperti sebuah susunan organisasi vertikal di mana semua instalasi hanya setia kepada sang raja demon. Namun menurut apa yang diselidiki oleh Yosim, masalahnya bukan hanya itu saja. Dia telah mencatat semua pertikaian tersembunyi seputar perjuangan untuk memperluas pengaruh dan semua aliansi, pengkhianatan dan juga bahkan sebuah dendam.
Kami para murid bukanlah pengecualian dalam perjuangan ini, meskipun dikatakan bahwa kami terbebas dari sistem kekuasaan kultus demonik. Kemudian Hajin pun melihat sebuah catatan tentang pemimpin pasukan berserker yang dimiliki kultus demonik. Sambil tersenyum ia bergumam, sepertinya orang ini cukup menarik. Mulai dari sini aku akan membacanya dengan teliti. Tiba-tiba saja Hajin pun dikejutkan oleh suara Angwa yang mengatakan kalau makan malamnya sudah dipersiapkan. Dan setelah menyantap makanan yang telah dipersiapkan, ia pun mengatakan kalau makanan terasa lebih hambar dan itu sangat berbeda dari biasanya. Sambil tersenyum, Angwa pun mengatakan, mulai hari ini kami menggunakan bahan-bahan yang lebih ringan. Bukankah seperti itu yang Anda minta kepada para pelayan? Kemudian terlihat Angwa yang memberikan semangkuk makanan kepada rubah itu, dan ia pun memanggilnya dengan sebutan Tuan Rubah. Lalu Hajin bertanya kenapa ia memanggilnya sebagai Tuan Rubah. Angwa pun menjawab karena sejak ia tinggal di sini dia belum memiliki nama. Mereka pun berpikir bersama nama apa yang pantas untuk diberikan kepada rubah itu. Angwa pun berencana memanggilnya dengan sebutan telinga besar ataupun juga dengan buntut besar, karena rubah itu memiliki telinga dan buntut yang besar. Dan ia sangat bersemangat karena kedua nama itu menurutnya sangatlah lucu. Namun kedua nama itu langsung ditolak oleh Hajin sebab menurutnya itu adalah nama yang sangat mengerikan. Karena rubah itu berwarna kuning keemasan, Hajin pun memberikan nama kepada rubah itu dengan sebutan Goldie. Mendengar itu, Angwa pun protes karena nama yang ia berikan jauh lebih lucu. Namun ia begitu kecewa saat Hajin yang mengatakan kalau yang ia berikan sangatlah jelek dan mengerikan. Kemudian seakan mengerti apa yang dikatakan oleh tuannya, rubah itu pun langsung sangat bahagia karena ia dipanggil dengan sebutan Goldie. Sambil tertawa penuh kemenangan, Hajin berkata, "Apa kau lihat, aku sangat jenius dalam memilih sebuah nama." Di tempat yang berbeda, terlihat Ma Dongpil yang sedang berlatih dengan menggunakan pedangnya. Ia berpikir bahwa ilmu bela diri tuan muda ketiga agak berbeda dengan cara tertentu. Dia sangat cepat untuk mengubah strateginya, dan dia mampu berpikir di luar otaknya. Mungkin itulah mengapa dia bisa menjadi lebih kuat dengan begitu cepat. Mungkinkah aku bisa sepertinya menjadi kuat dalam waktu yang singkat? Kemudian ia dikejutkan oleh Giang yang datang menghampirinya. Ia begitu terkesan akan kehebatan teknik berpedang yang ditunjukkan oleh Ma Dongpil. Itu adalah teknik berpedang kilatan matahari merah dari pengawal demonik. Sungguh tidak bisa dibayangkan, kau bisa menghancurkan sebongkah batu dari jarak yang begitu jauh hanya dengan menggunakan teknik dasar yang seperti itu. Sepertinya kau tumbuh dengan begitu banyak setelah kau bekerja untuk tuan muda ketiga. Ma Dongpil berkata, dia telah mengajarkan banyak hal kepadaku, namun ini masihlah belum cukup karena aku masih sangat lemah. Kemudian Giang kembali berkata, melihatmu berlatih dengan begitu hebat membuatku menjadi lupa bahwa ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu. Aku melihat tuan muda ketiga telah berhenti di ruangan para tetua. Dia sedang mencarimu, namun aku mengatakan kalau kau sedang berlatih. Oleh sebab itu ia kembali pergi. Dan sebelum itu ia mengatakan kalau hari ini ia akan menghadiri pertemuan dengan pasukan berserker demonik. Dia bilang kalau kau tertarik maka kau boleh menemuinya. Tanpa memperdulikan ocehan temannya, Ma Dongpil langsung pergi begitu saja untuk menyusul tuan muda ketiga. Dengan paniknya ia berpikir, apa yang kau pikirkan? Sebaiknya kau tidak terlibat dengan pasukan gila itu karena mereka sangatlah berbahaya. Diceritakan bahwa pasukan berserker demonik mereka adalah kelompok yang namanya mencerminkan sebagai iblis yang gila. Mereka menerapkan sebuah metode pertempuran tanpa belas kasihan, dan mereka tidak mengenal kompromi dan juga negosiasi. Mereka adalah pasukan terburuk yang dimiliki oleh kultus ini. Mereka dikenal tidak akan berhenti bertarung sampai musuh di depan mereka hancur tercincang. Bahkan mereka tidak pernah membedakan mana yang teman dan mana yang lawan.
Di tempat yang berbeda, terlihat segerombolan kelompok itu telah sampai di tempat pertemuan yang sudah dijanjikan. Mereka begitu bersemangat karena selain mengadakan pertemuan, di hari ini mereka akan melakukan pesta minum-minuman sampai mereka puas. Sambil menendang pintu ruangan itu, ia berkata, "Beri penghormatan kepada pemimpin kami, karena kami telah sampai di sini." Namun, ia begitu terkejut saat mengetahui tidak ada satu orang pun di dalam ruangan itu. Yang ia lihat hanyalah seseorang yang sedang berduduk santai sambil bermain bersama peliharaannya. Dia adalah wakil pemimpin dari pasukan berserker demonik yang bernama Changwang. Ia begitu marah karena tempat itu masih tidak ada persiapan untuk menyambut kedatangan mereka. Kemudian ia memanggil Hajin yang masih berduduk santai sambil bermain bersama Goldie. Namun berkali-kali ia memanggilnya, akan tetapi Hajin tidak meresponnya. Dengan kasarnya ia memukul meja yang Hajin gunakan. "Dasar bajingan, apakah kau tidak mendengarku? Siapa kau sebenarnya? Apakah kau memiliki pangkat yang tinggi di kultus ini? Apa kau tidak tahu kalau hari ini kami telah menyewa tempat ini?" Dengan santainya Hajin berkata, "Apa kalian memang menyewanya atau pemilik tempat ini yang mengusir semua para pengunjung karena ketakutan? Apakah ada sebuah edaran resmi kalau kalian yang telah menyewa tempat ini?" Mendengar itu, ia begitu sangat marah karena ia tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh Hajin. Namun dari arah belakangnya terdengar suara perempuan yang memintanya untuk menahan diri dan mundur dari tempat itu. Di dalam hatinya Hajin bergumam, dia ada di sini, pemimpin pasukan paling muda dan paling ganas di dalam kultus demonik ini. Dia adalah orang yang memimpin para bajingan gila ini yang bernama Hongreon. Kemudian ia pun meminta kepada Changwang untuk mundur dan tidak melakukan tindakan yang tergesa-gesa. Lalu dengan tatapan yang dingin ia bertanya kepada Hajin. Ia berkata, "Apakah kau tidak tahu siapa kami sebenarnya?" Masih dengan santainya Hajin menjawab, "Akan lebih sulit apabila aku tidak tahu siapa kalian. Bagiku kalian adalah sekumpulan orang gila yang tidak tahu sopan santun." Mendengar itu ia hanya berdiam diri memandangi orang yang ada di hadapannya itu. Lalu ia berkata, "Dari yang aku lihat kau tidak seperti orang yang biasa, dan juga tidak terlihat seperti orang yang akan mencari pertengkaran dengan sembrono." Hajin pun berkata, "Itu konyol sekali. Bukankah kalian yang telah mencari pertengkaran kepadaku? Lebih baik kau duduk dulu jika kau memiliki sesuatu yang ingin dikatakan, karena leherku mulai terasa sakit apabila harus melihat ke arah atas." Mendengar itu, dengan tatapan mata yang tajam, ia pun langsung memancarkan aura membunuhnya. Merasakan energi itu, Hajin pun berpikir, seperti yang dituliskan di dalam catatan itu, ia memiliki energi demonik yang begitu kental. Di sisi yang lain, terlihat sang pemilik tempat itu sangat begitu sibuk. Ia meminta semua pelayannya untuk segera menyiapkan hidangan yang terbaik, karena mereka telah kedatangan tamu yang sangat terhormat. Akan tetapi, ia begitu terkejut ketika melihat tuan muda ketiga telah bertatap muka dengan pemimpin pasukan gila itu. Sambil berlari ia berkata, "Wahai pemimpin, Anda tidak boleh melakukan itu kepadanya." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, ia langsung terdiam ketika sebuah pedang telah berada tepat di samping lehernya. "Apa yang baru saja kau katakan? Beri aku 30 alasan mengapa kami tidak boleh menyentuhnya. Lalu aku akan membiarkanmu hidup lebih lama." Dengan gugupnya ia berkata, "Sedikit pun Anda tidak boleh menyentuhnya karena ia adalah tuan muda ketiga yang bernama Soryang, murid dari sang Raja Demon." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.